Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bintang BK. Kali ini saya Taufik Wiri Kusuma. Kita akan membahas salah satu fenomena yang mungkin semua orang merasakan, bahkan dari anak kecil mungkin sampai ke dewasa, sampai yang udah berumur itu mengalami fenomena ini, yang mungkin khalayak umum bilangnya stres. Stres kadang-kadang satu hal yang jarang orang pikirin. Orang apa sih stres? Kadang juga jadi sebuah beban yang, waduh saya stres bla 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 gitu. Tapi sebenarnya stres itu apa ya namanya? Teman kita, maksudnya itu nggak akan hilang dari kita stres itu. Ya, ini saya apa sih stres itu ya? Ini dari www.aladokter.com. Stres itu reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau suatu perubahan. Stres juga dapat terjadi karena situasi atau pikiran yang membuat seseorang merasa putus asa, gugup, marah, dan bersemangat. Jadi sebenarnya stres ini diakibatkan sebuah perubahan yang mungkin mendadak, yang mungkin dari tadinya biasa-biasa saja jadi ada emosi yang terlibat, gugup. Apalagi nih kalau gugup biasanya ya ada orang-orang demam panggung yang tiba-tiba ketika naik panggung tiba-tiba pengen aduh ini apa gitu. Ada perubahan gitu. Itu tuh biasanya secara garis umum itu stres seperti itu. Berbicara stres, gejalanya apa sih yang terlihat gitu ya, yang mungkin yang terasa mungkin. Ini ada 4 kalau dari sumber yang saya punya. Itu ada satu, gejala emosi. Jadi orangnya mudah gusar, mudah frustasi, terus suasana hati yang berubah, moody, sulit menenangkan pikiran, rendah diri, serta merasa kesepian, tidak berguna, bingung, hilang dan lain sebagainya. Artinya secara gejala emosi itu sangat-sangat terlihat ya, dari tadi menghindari orang lain atau depresi bahkan. Ada kedua, gejala fisik. Nah, gejala fisik ini biasanya mudah terlihat. Kalau tadi emosi mungkin harus dilihat lebih dalam. Tapi kalau untuk fisik terlihat kayak misalnya lemas, pusing, migrain, sakit kepala. Biasanya sering terjadi itu gangguan pencernaan dari mulai mual, diare atau sembelit. Jadi banyak sih yang nyeri otot, jantung berdebar, sering batuk pilek. Kalau secara fisik sih kayaknya hal-hal yang apa ya, apalagi nih kaki tangan terasa dingin dan berkeringat. Jadi kalau keringat atau gimana itu biasanya gejala-gejala stres. Ada yang ketiga nih, gejala kognitif. Contohnya sering lupa, sering sulit memusatkan perhatian. Jadi kalau misalkan lagi ngobrol sama orang kadang-kadang dia nggak fokus, pesimis orangnya. Karena tadi di gejala emosinya dia rendah diri gitu kan ya. Jadi pesimis, orang yang bahkan memiliki pandangan yang negatif biasanya, dan sering terjadi adalah membuat keputusan yang tidak baik. Itu sih yang di kognitif. Jadi memang mempengaruhi secara pikiran stres ini. Yang keempat nih, yang terakhir, gejala perilaku. Misalnya tidak mau makan, menghindari tanggung jawab, atau ada orang yang biasanya gigit kuku kalau gugup, atau dia tadi gugup stresnya, atau berjalan bolak-balik sampai yang mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Jadi perilaku yang ditunjukkan itu orang yang mengalami stres sangat terlihat gitu ya. Nah, sebenarnya baik nggak sih stres itu? Dalam satu sudut pandang, stres itu ya secara itu alamiah. Nah, manusiawi gitu. Kita seseorang mempunyai stres. Apa ya? Kalau saya baca ini itu kalau tubuh ketika kita stres atau kondisi yang memicu stres itu akan bereaksi secara alami melepaskan hormon yang dinamakan kortisol dan adrenalin. Kalau kalian lebih udah mulai familiar dengan kata adrenalin, itu kan untuk bagus
Jadi reaksi stres ini sebenarnya baik. Reaksi tadi hormon kortisol dan adrenalin itu baik untuk membantu seorang menghadapi situasi yang berbahaya dan mengancam biasanya. Jadi ketika ada sesuatu yang berbahaya atau mengancam, biasanya otak dan tubuh langsung bekerja sangat cepat, sepersekian detik, sehingga bisa mengatasi situasi tersebut. Tapi kebanyakan, nah ini nih sebenarnya stres itu akan bisa dialami sama semua orang. Tapi ya tadi yang jadi bahaya adalah stres secara berkepanjangan, itu yang jadi masalah. Makanya secara teratur stres itu harus direduksi. Reduksi dengan cara apa? Ini juga salah satu salah satu tips dari www.aladokter.com. Ini mengatasi stres adalah hal normal yang pernah dialami oleh setiap orang. Stres yang normal biasanya memberikan dampak positif. Ingat ya, stres yang normal memberikan dampak yang positif. Misalnya, membantu Anda bekerja lebih cepat ketika mengejar masa tenggat waktu. Biasanya kalau orang kuliah sistem push malam kalau dulu ya, tapi jangan ditiru. Tapi ketika ada deadline tertentu, tubuh Anda itu langsung memprogram diri Anda supaya bekerja lebih giat. Atau tadi mengatasi ancaman bahaya dan sebagainya. Tapi hati-hati, kondisi stres ini berdampak negatif jika sering terjadi dan berkepanjangan. Jadi kalau keseringan dan terus-terusan, nah ini yang jadi masalah. Kayak tadi kan jadi sulit tidur, jadi sulit fokus. Jadi kan kalau misalnya kerja, ya nggak fokus gimana dong? Ya, jadi atau belajar mungkin misalkan lagi belajar hilang fokusnya dan sebagainya, nggak bisa tidur, nggak nyenyak, ngerjain tugas juga nggak benar. Ada beberapa, kalau dari sumber yang saya punya itu ada beberapa tips untuk mereduksi atau mengatasi atau mengurangi tingkat stres kita. Yang pertama adalah mengeluarkan semua unek-unek, ya. Ketika ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan mungkin buat Anda, coba atau yang mengganggu deh, sesuatu yang mengganggu perasaan Anda yang bisa membuat Anda stres, itu lebih baik utarakan biar beban Anda berkurang. Utarakannya kepada siapapun, entah itu kalian bisa menulis buku harian misalkan, ya. Cuman hati-hati ya ketika di media sosial, jangan sampai seenaknya jadi nanti kena UU ITE. Contoh misalkan kayak buku harian, atau misalkan ngomong dengan orangnya langsung yang membuat Anda terganggu secara perasaan. Misalkan Anda ditolak cintanya tanpa tahu kenapa, ya tanya, ngobrol baik-baik, kenapa saya ditolak, apa yang saya harus perbaiki ke depannya, sehingga apa yang menjadi masalah atau jadi stresor itu penyebab stres itu bisa hilang, sehingga si tingkat level stresnya juga menurun. Yang kedua, olahraga. Nah, ini olahraga juga penting. Selain membuat tubuh sehat, olahraga juga bisa meredakan stres. Jadi sebenarnya olahraga juga nggak harus berat-berat yang intensitas yang tinggi gitu. Contoh kecil, kalian jalan kaki keliling komplek rumah, atau misalkan beberapa kali sehari, misalkan 30 menit kalian jalan-jalan, atau bersepeda. Sekarang lagi nge-hype banget, lagi booming banget nih sepeda, walaupun mungkin udah jarang, tapi beberapa untuk hari kayak Sabtu atau Minggu di jalan-jalan tertentu itu masih banyak banget yang bersepeda. Itu salah satu untuk mengurangi stres. Ada yang ketiga, meditasi. Meditasi ini biasanya di yoga ya, biasanya di yoga itu diajarkan cara meditasi, bagaimana menenangkan pikiran. Sebenarnya meditasi itu menenangkan pikiran, bagaimana kita mengontrol pikiran kita supaya lebih tenang dan lebih terarah gitu. Biasanya ini diajarin di yoga biasanya ya, Bapak juga nggak tahu, coba cek aja lah. Yang keempat nih, jalani hobi Anda. Jadi ketika Anda punya satu kesibukan atau satu kebiasaan keseharian yang begitu monoton, dari rumah berangkat kerja, pulang lagi, tidur, begitu terus, coba deh jalani hobi Anda, coba deh lakukan hal-hal yang Anda sukai, apapun, misalkan belanja misalkan, atau jalan-jalan. Kalau sekarang jalan-jalan mungkin udah bisa ya, kayak jalan-jalan ke mall, tapi tetap SOP kesehatannya
eh, protokol kesehatannya dijaga gitu. Atau misalkan nonton film di rumah ya, nonton film ada beberapa platform yang kalian bisa tonton di situ. Terus berkebun misalkan ya, ada rumah halaman di belakang rumah kalian lega, bisa kalian coba tanam cabai misalkan ya, sekarang lagi mahal tuh cabai. Minggu kemarin gua beli cabai 5.000 cuma dapat 3 biji. Waduh kacau. Bisa apa ya, apapun yang memang membuat Anda relax, apakah itu cuman main game misalkan, terserah. Yang lakukan yang satu hal yang Anda sukai, tapi jangan terus-terusan. Artinya kalau udah beres 1 atau 2 jam, balik lagi ke rutinitas ya. Yang kelima, jalani hidup pada masa sekarang. Ini kata ala dokter begitu. Anda tidak perlu berkutat pada kehidupan masa lalu, terutama jika hal itu membuat Anda sedih. Hiduplah di masa sekarang, lupakan pula ekspektasi negatif mengenai kehidupan di masa depan. Biarlah hidup mengalir apa adanya. Percayalah, jika Anda menjalani masa hidup sekarang dengan bahagia dan positif, maka itu berdampak pula pada kehidupan masa depan Anda. Jadi sebenarnya hal yang paling utama, bagaimana kita menjalani hidup hari ini secara positif. Kenapa? Kalau kita menjalani hari ini secara positif, yakin besok atau lusa atau kehidupan selanjutnya itu akan berdampaknya akan positif juga. Apa yang kita tanam sekarang, kita tuai juga bakal yang sama gitu. Fokus di masa sekarang, kalau ada kesedihan di masa lalu atau apa dan sebagainya, coba terima itu dan fokusnya hidup sekarang. Udah kita nggak bisa merubah masa lalu ya, yang bisa kita rubah adalah masa depan. Bagaimana cara merubah masa depan? Masa sekarang lah, perbaiki hidup Anda secara positif tentunya. Ini yang terakhir, jaga diri Anda. Nah ini yang suka kadang-kadang orang lupa nih, menjaga diri sendiri. Mereka lupa bagaimana menjaga diri sendiri. Tidur yang cukup, hal yang paling utama, yang paling nggak terlihat adalah tidur yang cukup. Kadang orang-orang tuh nggak peduli dengan dirinya sehingga kadang begadang, kadang ya seenaknya gitu, tidur pagi misalkan bangun siang gitu kan, terus mengkonsumsi makanan, jadi makanan juga asal kenyang deh gitu, nggak dijaga polanya, pola kesehatannya. Terus ya hindarilah apalagi mengkonsumsi alkohol sama obat-obat terlarang, itu juga hati-hati ya. Jadi sebenarnya stres itu boleh dan manusiawi, dan ada kondisi di mana akan membuat kita akan stres, di entah itu anak-anak, remaja, dewasa dan sebagainya. Apalagi di remaja gitu, sangat banyak stresor atau penyebab stres yang muncul. Tinggal bagaimana kita menyikapinya secara positif. Artinya satu tadi, kita reduksi stresnya, kita kurangin stresornya ya, penyebab stresnya. Kalau misalkan kita bisa kurangin, kenapa enggak? Kenapa kita harus memikirkan hal yang nggak penting kayak tadi? Wah, kita diputusin pacar dulu gitu misalkan, sedihnya sekarang lah, kan putusnya udah ya, ngapain dipikirin sekarang? Move on lah, pikirin masa depan gitu. Jadi tadi, hiduplah secara positif dan baik dan benar di masa sekarang, bukan untuk orang lain tapi untuk diri Anda di masa depan. Terima kasih, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Saya Taufik, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.